Oke gengs, semangat pagi. Ketemu lagi bareng DNH Channel. Semoga kita semua dalam kondisi yang selalu baik ya gengs. Kali ini buat prolognya gue mau ucapin thanks buat semuanya, karena akhirnya channel gue sudah mulai dilirik sama YouTube. Ini jadi pencapaian yang wow buat gue. Sekalipun jujurnya masih jauh sih kalau gue pengen dapat gajian pertama dari monetisasi YouTube. Tapi gue seneng sudah ngelewatin satu tahapan lebih tinggi. Sekali lagi thanks buat para sobat YouTube yang selalu menjadi inspirasi, juga selalu memberi supportnya ke channel gue ini. Thanks a lot. Sekali lagi terima kasih. Lanjut. Kali ini gue bakal ngajak kalian semua buat nikmatin konten personal gue di tempat kerja ya gengs. Semoga menghibur dan bermanfaat. Cekidot. Oke gengs, kali ini gue review tentang kegiatan di tempat kerja gue, dimana kami sedang ngadain kegiatan yang namanya Mayoran. Tempat gue kerja ini adalah salah satu SMK swasta di Kecamatan Trisi, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. SMK gue ini namanya adalah SMK Al-Fatih Trisi, atau dikenal dengan Avatar. Kondisi pandemi sedang membuat kami sedikit susah, karena harus menyelenggarakan pembelajaran secara daring atau online, atau tanpa tatap muka ya gengs. Tapi kita semua tetap semangat. So kali ini gue bakal nunjukin salah satu kegiatan bersama antara pasukan di SMK gue, yaitu Mayoran. Mayoran atau makan bersama ini menampilkan menu pilihan istimewa, yaitu Mayoran pedesan entok. Wow, dari namanya saja kita langsung tahu bahwa menu yang kita pilih adalah menu bersensasi super pedas. Pedesan entok adalah jenis menu masakan yang khas di Indramayu, karena memang cukup jarang menu olahan entok yang tersedia secara umum. Dan yang terpopuler untuk olahan entok sepertinya hanya pedesan entok ini. Buat kalian yang belum pernah mencicipi pedesan entok, gue saranin buat segera nyobain ya gengs. Makanan ini punya sensasi yang luar biasa, baik dari rasa pedas dan gurihnya, juga sensasi merasakan daging olahan entok yang pastinya sangat jarang kita nikmati, karena kita lebih mengenal olahan ayam, ikan, atau paling juga bebek. So gengs, mari kita nikmati tayangan dengan judul edisi Mayoran pedesan entok di Avatar. Untuk pengiring tambahan tayangan ini, gue bakal bacain info seputar asal-usul kata Mayoran. Kuy, kita simak ya gengs. Oke gengs, setelah gue cari di Wikipedia, ternyata gengs gue gak nemuin kata Mayoran, adanya juga kata Mayora. Dah, itu mah nama perusahaan geng. Sorry gak bermasuk promo, tapi kenyataannya emang gitu ya gengs. Tapi gue terus berjuang nih, nyoba nyari di Kamus Besar Bahasa Indonesia ya gengs. Dan hasilnya juga tetap sama, gue nggak dapet. Adapun yang muncul itu kata mayor, yang artinya pangkat perwira menengah gengs. Dah, nggak ketemu lagi juga nih asal-usul kata Mayoran. So akhirnya gue nyerah, gue coba cari artikel yang ada kaitannya dengan Mayoran. Dan artikelnya gue kumpulin, jadi hasilnya ya berikut ini. Cekidot lagi ya gengs. Ternyata gengs, kata Mayoran ini identik dengan kehidupan santri atau pesantren. Wih, gue jadi grogi ngebayanginnya. Gue pikir Mayoran itu adalah istilah umum ya gengs. Ternyata Mayoran itu artinya adalah kegiatan makan bersama bagi para santri. Baru tahu gue.
Oke, kita lanjut ya gengs. Mayoran berasal dari bahasa Jawa yang artinya makan bersama. Di dunia pesantren, khususnya pesantren salaf atau kombinasi salaf modern, mayoran sudah menjadi tradisi atau bahkan ritual wajib pada hari-hari tertentu. Misalnya seusai acara jamiah kamar atau setelah ujian semester berakhir. Mayoran tidak memandang menu makanan atau minuman karena yang ditekankan adalah kebersamaan. Bahkan sebagian besar kegiatan mayoran justru memilih menu yang sangat sederhana. Meski menunya sederhana dan kokinya keroyokan, yang bisa dipastikan otomatis hasil masakannya tak seindah masakan Chef Juna ya gengs. Tapi peserta mayoran tetap makan dengan lahap. Jarang ada sisa makanan. Mereka merasakan kelezatan bukan dari menu atau bumbunya, melainkan dari kebersamaannya. Gua mampu kagak ya makan makanan yang kagak enak, tapi demi kebersamaan gue makan juga. Intinya, canda tawa peserta mayoran bahkan bisa bertahan hingga larut malam. Mereka ngobrol setelah makan sambil menikmati teh atau kopi panas atau es teh yang masih tersisa. Mayoran menjadi semacam pesta paling mewah di jagat pesantren. Satu baki atau satu nampan atau satu tempat, tapi banyak tangan merupakan pelajaran yang berharga. Pelajaran membangun karakter kebersamaan. Satu nasib, satu sepenanggungan, satu rasa, satu masakan. Tidak ada beda pembagian antara mereka yang memberikan banyak atau sedikit, antara pemilik beras atau pemilik nampan, antara yang masak nasi dan yang menunggu tungku. Semua makan bersama-sama dalam waktu dan ruang yang sama. Kalimatnya keren banget ya. Semua makan bersama-sama dalam waktu dan ruang yang sama. Ya iyalah, namanya juga makan bareng. Hal ini juga menjadi latihan praktis untuk menghindarkan dari perpecahan. Inilah yang di kemudian hari menjadi salah satu bahan pengawet kerukunan antar mereka. So gengs, buat lo yang kelompoknya sering perang, cobain dah mayoran tiap hari. Mempersatu kagak, jebotin duit iya. Perbedaan prinsip, pendapat, dan pendapatan tidak akan mampu menggoyahkan rasa kekeluargaan antara mereka, karena makan satu nampan dengan banyak tangan terlalu kokoh untuk sekedar menghadapi perbedaan prinsip dan pilihan, malah menjadi watak yang semakin mempererat kerukunan silih asah, silih asih, silih asuh. Keren gengs. Oke guys, gue rada gemeter dibacainya, tapi karena di artikel ini memuat beberapa riwayat, gue coba bacain ya. Bahwasanya para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, mengapa kita makan tetapi tidak kenyang? Rasulullah balik bertanya, apakah kalian makan sendiri-sendiri? Mereka menjawab, ya, kami makan sendiri-sendiri. Rasulullah pun menjawab, makanlah kalian bersama-sama dan bacalah basmalah, maka Allah akan memberikan berkah kepada kalian semua. Hadis riwayat Abu Dawud. Oke geng, bahwa keberkahan sebuah makanan juga berhubungan dengan seberapa banyak orang yang ikut menikmatinya. Semakin banyak tangan, semakin banyak berkah. Karenanya, mari kita budayakan makan bersama. Nah, dengan menggelar mayoran setelah acara makan-makan bersama selesai, kita bisa melepas kepenatan bersama-sama dengan teman-teman, tertawa, bercanda, bercerita tentang kejadian-kejadian lucu di sekolah dan di kantor atau tempat kerja kita. Awas gengs, jangan sebaliknya malah berantem gara-gara gak mau beresin bekas mayorannya ya gengs. Pada dasarnya, mayoran merupakan ekspresi rasa syukur kepada Allah atas nikmatnya yang tidak pernah putus. Mayoran oleh para santri adalah momen spesial yang disengaja diadakan untuk merayakan sebuah keberhasilan. Seperti ketika khatam dari satu pengajian kitab tertentu, atau khatam Al-Quran, atau lulus ujian kitab, atau sekedar bersyukur atas nikmat sehat dan berkumpul bersama sahabat dan teman-teman. Konsep makan bersama dalam satu piring besar ini tidak hanya ada di pesantren saja, tapi juga hidup di lingkungan masyarakat Arab. Bahkan di beberapa restoran Arab menyediakan model hidangan nampan seperti ini, tentunya dengan menu yang juga khas Arab, dengan nasi kebuli kambing atau nasi madi atau nasi kapsah dan lain sebagainya.
Oke gengs, setelah mengetahui definisi dari mayoran itu sendiri, apakah kalian tahu harga dari sebuah mayoran? Harganya berapa ya? Bukan itu yang kita maksud. Memang sih mayoran hanya terdiri dari satu kata, 3 suku kata, dan 7 huruf. Tapi apakah kalian tahu bahwa mayoran menyimpan beribu makna yang sangat berharga? Come on, coba kita gali makna yang tersirat dari mayoran. The first, pertama, nilai kebersamaan. Bisa dilihat dari pengertian mayoran yang melibatkan orang banyak untuk melakukannya. Nilai kebersamaan inilah yang menjadikan kita untuk menghargai sesama. Karena di sini kita sama-sama merasakan makanan itu dengan jumlah yang juga sama imbangnya. Mayoran juga bisa meningkatkan mood makan loh. Coba saja kalau kita makan seorang diri, pasti rasanya seperti itu aja. Bosan dan sangat monoton. Akibatnya mood makan kita menurun. Lalu rasanya malas untuk memasukkan makanan ke mulut kita. That is true. Yang kedua, berbagi. Satu nampan itu berapa orang? Ia harus berbagi. Nilai ini dapat melatih kita agar jauh dari sifat pelit atau kikir. Dan pada saat kita mayoran, makanan itu harus terbagi secara rata. Ya nggak rata-rata banget sih. Kadang ada juga yang nyuapinnya itu sengaja digede-gedein, dibanyak-banyakin, dicepet-cepetin sehingga dia lebih kenyang daripada yang lainnya. Tapi rata-rata nggak gitu. Yang ketiga, kesabaran. Perlukah kesabaran diterapkan saat mayoran? Iya. Bagaimana tidak? Kalau kita tidak sabar, kita nggak bakalan nungguin makanan yang dimasak berbarengan. Jadi makanannya itu belum siap, jadi kita masak bareng. Setelah itu makan bareng. Ketika kita makan bareng jumlahnya banyak, tangan kita super banyak, ya kita harus gantian nyendokin tangan kita untuk bisa dapetin makanan itu. Kita harus gantian, so kita harus sabar. Jangan sampai tangan kita bertabrakan. Jadi kalau orang sering mayoran berarti dia sudah teruji kesabarannya ya gengs. Yang selanjutnya, yang keempat, serakah hilang, berkah datang. Karena kita diwajibkan untuk berbagi, maka dengan sendirinya sifat serakah kita itu akan tertutupi atau malu karena kita sudah mengerjakan atau memasak menu makanan tadi itu secara bersama-sama. Oke gengs, itu liputan tambahan tentang mayoran di sekolah gue, yaitu SMK Al-Fatih atau Avatar yang ada di Kecamatan Trisi, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Terus dukung channel gue dengan cara like, comment, share, and subscribe ya gengs. Sekali lagi terima kasih karena telah mendukung, mengantarkan gue sehingga bisa dilirik sama YouTube. Sampai ketemu pada konten berikutnya ya gengs. Yuk, dadah, bye-bye.